Hai semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang filsafat Cina. Kali ini kita akan mempelajari pandangan legalisme Han Fei yang akan dibenturkan dengan pandangan dari Konfusianisme. Sebelum kita memulai mengenal pandangan legalisme Han Fei, baiklah kita mengenal tentang sejarah hidup Han. Han Fei adalah salah satu filsuf besar dari Cina. Han Fei lahir pada tahun 280 pada masa dinasti Han. Masa hidupnya dipakai untuk menulis paham legalisme, bagaimana pandangan legalisme bekerja, dan bagaimana pemerintahan harus memerintah. Pada masa itu, negara Han sedang berperang dengan negara Qin. Han Fei pada akhirnya dipindahkan ke negara Qin atas perintah kerajaan untuk menyelamatkan negara Qin. Negara Qin sangat menyukai pandangan Han Fei tentang legalisme, dan di negara Qin lah pandangan Han Fei mulai berkembang. Han Fei mendidik orang-orang negara Qin, mengajari tentang legalisme, dan berusaha untuk menerapkannya dalam sistem pemerintahan. Dalam perjalanan hidupnya, Han Fei mendapat tuduhan bahwa ia adalah pengkhianat dari negara Qin. Li, salah satu penasihat Raja Qin, tidak menyukai Han Fei dan kemudian menghasut raja. Han Fei kemudian dipenjarakan dan pada akhirnya meninggal dengan cara meminum racun. Sayang sekali, negara Han sama sekali tidak memberi bala bantuan kepada Han Fei, sehingga ia harus meninggal di negeri yang bukan negerinya. Kematian Han Fei bukan berarti kematian dari pemikirannya. Pemikirannya tetap hidup dan pandangannya bahkan menjadi pandangan yang sangat berpengaruh pada masa itu. Pandangan pertama Han Fei tentang sifat manusia. Bagi Han Fei, karakter manusia itu jahat. Yang dimaksud jahat adalah sifat manusia yang antisosial, berjuang demi kepentingannya sendiri, bekerja hanya ketika mendapat hasil saja, dan melanggar aturan. Manusia selalu menginginkan ganjaran dan hadiah atas pekerjaannya. Tidak mungkin manusia menjadi baik kendati pun melalui latihan. Sifat manusia dapat dikendalikan dengan seperangkat aturan melalui hukum dan undang-undang. Untuk menciptakan damai, manusia perlu taat. Pandangan bahwa manusia itu jahat dipengaruhi oleh guru Han Fei, yaitu Sun Xi, yang adalah seorang Konfusianisme. Namun Han Fei menggarisbawahi bahwa pandangan tersebut tidak bisa diubah kendati pun dapat dilatih. Pandangan kedua Han Fei yaitu tentang sistem pemerintahan. Apa yang perlu dilakukan pemerintahan dalam menghadapi manusia-manusia yang jahat itu. Pertama-tama, pemerintahan perlu memiliki otoritas untuk menunjukkan bahwa mereka lah berkuasa. Han Fei berpendapat bahwa penting bahwa dalam suatu pemerintahan harus bersifat sentral, di mana semua kekuasaan berpusat pada raja. Selain otoritas, pemerintahan juga harus mempunyai seni, yaitu kemampuan menciptakan masyarakat yang punya kompeten, dan juga menciptakan pemerintahan dengan strategi perang yang baik. Selain seni, Han Fei juga menekankan pentingnya hukum dan undang-undang, serta sekaligus imbalan dari ketaatan masyarakat. Penting untuk menciptakan hukum agar negara bisa menjalankan otoritasnya, mengendalikan masyarakatnya. Dan tidak lupa pula, apabila masyarakat tersebut adalah masyarakat yang taat, maka Han Fei menegaskan agar penting mendapatkan imbalan bagi mereka yang taat dan hukuman bagi mereka yang melanggar. Jadi ada 3 hal penting dalam sistem pemerintahan menurut Han Fei, yaitu otoritas, seni, dan undang-undang, serta penting juga menjalankan imbalan sebagai rewards atau hadiah bagi mereka yang taat. Selain itu, Han Fei juga menekankan pentingnya memahami karakter manusia adalah jahat. Setelah memahami pandangan Han Fei, mari kita melihat pandangan Konfusius. Dasar pandangan Konfusius adalah melihat manusia itu baik. Mereka sangat menekankan kasih sayang dan moral yang sangat baik untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik pula.
Dari sini kita lihat dua titik tolak yang berbeda. Han Fei menekankan pentingnya undang-undang, sedangkan Konfusius menekankan pentingnya moral dan tata krama untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Jika kita mempertemukan kedua pandangan ini lalu membenturkan yang satu sama lain, maka terciptalah suatu kesatuan di mana akan lahir suatu negara yang mementingkan kehidupan moral masyarakat sekaligus menjamin ketentraman melalui tata aturan atau perundang-undangan. Pada akhirnya, negara mempunyai kepentingan untuk mendidik masyarakat menjadi pribadi yang cerdas, bijak, dan baik, sekaligus menjaga keamanan, kedamaian, serta ketentraman dalam kehidupan bersama dengan menciptakan undang-undang yang sangat komprehensif. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk menjadi warga negara yang cerdas, yang punya karakter yang baik, sekaligus menjadi warga negara yang taat pada pemerintahan dengan mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.